Halo teman-teman, jadi ini sharing sebentar aja. Jadi kalau misalkan aku kan sebenarnya kliennya lebih banyak lewatnya sosial media gitu. Jadi kayak 80% lewat sosial media gitu. Nah, sisanya dari teman-teman juga sebenarnya mereka ngelihat juga di sosial media gitu. Nah, jadi ada juga nasabah-nasabah yang dulu pernah dikontak, terus dia lihat sosial media aku, terus jadi dulunya di follow up, terus nggak bisa gitu. Nah, dia tiba-tiba kontak sendiri gitu. Makanya sekarang tuh menurut aku sosial media sih buat reminder buat mereka kalau kita tuh sebagai agent gitu. Nah, ini ada salah satu caranya untuk sosial media gitu. Nah, jadi kan kalau di digital marketing namanya ada AIDA gitu. AIDA itu apa? Ada attention, interest, desire, sama action gitu. Jadi kalau misalkan kita di sosial media, kita tuh harus mencari nih apa sih yang di nasabah itu cari gitu. Jadi kalau misalkan jadi dari AIDA, kenapa? Oh iya. Jadi pertama dari attention dulu. Nah, gimana sih cara kita mencari kalau misalkan customer tuh tertariknya sama barang yang mana gitu. Jadi tiap orang kan punya kebutuhannya masing-masing gitu. Sama kayak contohnya gambar di samping ini. Kalau misalkan teman-teman lihat gambar di samping itu teman-teman lebih fokus ke yang mana nih? Nah, ya sebenarnya lebih ke yang bulat gitu. Jadi ya, jadi kalau teman-teman lihatnya, kenapa sih yang jadi fokus tiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi kita harus cari apa yang dibutuhkan oleh si nasabah tersebut. Itulah makanya kita harus cari nih attention buat produk tersebut gitu. Ya. Nah, terus ada juga yang interest. Kalau interestnya itu gimana kita cara biar si nasabahnya itu tertarik sama personal branding kita sendiri gitu. Jadi kita harus jadi personal branding yang unik, tapi juga harus jadi diri sendiri gitu. Jadi banyak yang nanya kenapa sih harus pilih Generali. Nah, kemarin kan baru juga dikirimin kayak personal mengenai komponen company profilnya gitu. Nah, kita tuh ada perusahaan yang World Based Life Insurance Company 2023. Terus juga jadi banyak-banyak banyak itunya lah, namanya apa namanya? Penghargaannya gitu. Nah, jadi nanti mereka kan pasti nanyain apa sih perbedaannya di Generali sama di asuransi lain gitu. Makanya kita juga harus belajar kelebihan kita apa tanpa menjelekkan asuransi lain gitu. Nah, terus kalau desire, jadi kan tadi udah tertarik sama produk kita. Kita harus bikin mereka mau beli gitu. Jadi mau belinya gimana caranya gitu. Jadi kita harus kasih kalau kita tuh dengan misalkan dengan 400 ribuan aja udah cover limitnya besar gitu. Makanya mereka tuh gimana tuh 400 ribu dapat limit yang besar gitu. Makanya nanti mereka coba kontak-kontak ke kita gitu. Mungkin nggak beli sekarang, tapi setidaknya kontak kita di save dulu sama mereka. Jadi nanti pas kemudian hari misalkan mereka kan kita sosial media itu ibarat buka toko. Jadi kalau misalkan toko kita tetap buka, kalau misalkan dianya udah save, nanti otomatis dia ngelihat lagi ke sosial media terus ya udah nanti kita DM deh kemarin udah disimpan gitu. Gitu jadi lebih menarik. Nah, terus terakhirnya action. Jadi misalkan orangnya udah kontak kita, terus kita harus tetap follow up ke mereka gitu. Jadi follow up itu biar mereka kita harus bangun urgensinya juga lah sama-sama kayak jualan biasa juga kan harus bangun urgensi ya gitu. Nah di sini juga teman-teman harus bangun karena kalau misalkan meskipun nasabahnya udah kontak duluan belum tentu langsung beli gitu. Sedangkan kita harus bangun kalau misalkan lebih bagus bikinnya sekarang gitu. Kenapa? Karena ada misalkan pre-existing condition. Kalau misalkan bikinnya nanti gitu sih. Lebih kayak gitu sih. Gitu. Thank you, itu aja sih. Oke, teman-teman, silakan duduk ke Om Tio. Oke, tadi langsung presentasi ya. Cuman kita belum tahu nih teman-teman latar belakangnya ya. Om Tio itu dari mana sih? Kenapa? Dari mana sih? Sebelumnya sebelum di insurance di General itu, Mas Tio apa yang dilakukan? Aku sebenarnya aku udah join agak lama ya, udah sekitar sebenarnya udah 5 tahun gitu. Cuman dari dulu mungkin closingnya cuma sekitar 1-2 gitu. Nah dari dulu emang udah ngulik sosial media gitu. Cuman dari dulu tuh nggak pernah jalannya
jalannya ngebut gitu, cuman kayak ya udah jualan satu, jualan dua gitu, tapi nggak sampai kayak seminggu bisa tiap hari gitu, nggak juga gitu. Makanya dulu lebih ke teman sama sosial media, cuman jalan ini part time gitu, dan aku sambil kerja juga, aku arsitek gitu sebelumnya. Iya betul gitu, jadi itu untuk background aku sih. Oke. Kenapa sekarang Tio tertarik dengan apa namanya di bergerak di bisnis nggak apa di bisnis di insurance itu di general kenapa apa yang menarik dari ini sehingga sekarang kayaknya turunnya luar biasa. Sebenarnya sih karena kan zaman dulu aku kerja, kalau kerja di bagian operasional tuh kan gajinya udah ketakar ya Pak. Maksudnya kita kenaikannya udah kelihatan, terus kita kerjanya sekeras apapun ya udah KPI-nya juga segitu gitu. Kalau sedangkan kalau di sini kalau misalkan kerjanya fokus, kerjanya jualannya lebih banyak kan otomatis pendapatannya juga lebih banyak gitu. Jadi lebih tertarik ke sananya sih gitu, sama sambil mumpung karena kan sosial media sekarang udah semua orang pakai sosial media lah gitu, dikit-dikit lihat HP gitu kan, makanya menurut aku bagus banget lah dari lewat sosial media situ gitu Pak. Oke, teman-teman tepuk tangan dong, ini kan luar biasa ya. Satu hal yang sekarang kita lagi mau tembus, jangan sampai ketinggalan zaman, adalah kita main di medsos. Ya kita medsos ini kita bisa belajar banyak dari Om Tio ini, yang mana bahwa penggunaan medsos ini sangat luar biasa untuk mengincrease atau menambah penghasilan kita. Ya, nah saya mau tanya Om Tio ini kalau aktivitasnya seperti apa sih sehari-hari sekarang ini? Ya, aktivitasnya. Kalau misalkan untuk asuransi sebenarnya ada dua, antara aku live di TikTok gitu. Yang kedua itu bikin konten, sama satu lagi follow up gitu. Jadi sebenarnya cuma 3 itu aja. Jadi nanti kalau misalkan ada yang jadi kan kalau misalkan kita di TikTok atau di media sosial itu biasanya mereka kontak langsung ke kita atau DM ke kita gitu. Nah kita harus follow up terus gitu. Kerjanya kita maksudnya mesti sabar sih, karena kan banyak tuh yang kontak sebenarnya, cuman nggak semuanya bakal langsung closing gitu. Jadi samalah kayak jualan biasa gitu. Cuman apa namanya yang lihat itu mungkin orang yang banyak kan tidak dikenal ya. Betul. Ya, jadi kita harus apa namanya lebih sering kita follow up dengan cara-cara yang benar ya. Iya Kita betul. juga harus menguasain produk tadi Mas tuh bilang ya. Iya, jadi kan sebenarnya produk kita banyak kan. Jadi lebih ke konsultasiin berdasarkan yang kebutuhannya gitu. Jadi misalkan dia udah punya asuransi kesehatan, ya udah kita bisa tawarin yang lain kan sebenarnya gitu. Oke, wah, keren ya teman-teman ya. Mungkin boleh nggak kita ada yang mau bertanya di sini, karena di sini semua pada mau mulai lagi untuk apa namanya berbasis sosial media ya. Jadi nanti mungkin Mas Tio bisa apa namanya kasih satu kiat-kiatnya kepada teman-teman ya, yang apalagi yang baru-baru, apalagi seperti yang gaptek ya, kayak saya itu kan banyak yang nggak tahu tuh bagaimana sih cara-caranya untuk menjalankan bisnis ini melewat sosial media ini. Ada pertanyaan teman-teman? Oke. Oke, Tio mau tanya. Tadi kan Tio kan tadi kan cerita awalnya kan kerja. Kalau kerja itu kan sebenarnya bisa dibilang secara income kan sudah pasti tuh setiap bulan, dan mungkin dengan kondisi levelnya Tio pun juga ketika kerja pun pasti juga startingnya minimum 2 digit lah. Nah, dari Tio sendiri gitu ya, selain tadi dari segi misalnya kenaikan income yang ketakar, apa sih maksudnya yang dari Tio tuh ngerasa, oh oke deh gue mutusin buat full nih ngerjain dari segi bisnis asuransi. Padahal kita tahu nih, kalau di asuransi itu startingnya itu mungkin dari nol gitu. Bahkan kalau mungkin kita ketemu orang, kita perlu ada cost yang perlu kita cover gitu. Nah, apa yang dari Tio gitu dalam hati sendiri, apa yang bikin Tio tuh bikin ngerasa jadi mantap gitu. Padahal juga mungkin ya, kebetulan saya juga tahu mungkin strugglingnya juga nggak gampang tuh dia ngelewatin proses semua itu. Thank you. Jadi kalau buat ngelepas income-nya sebenarnya lumayan berat juga gitu. Jadi di awal maksudnya kan ini aku sekarang
di fase di mana kayak pengen berubah gitu. Jadi zaman dulu kan kalau aku lanjutin kerja, aku udah kehitung mungkin di tahun segini aku punya gajinya sekian gitu. Sedangkan kalau misalkan sekarang ngelihat kayak biaya rumah gitu-gitu, nah yang terus meningkat juga nggak bakal kekejar gitu. Kalau misalkan mau rumah ya akhirnya KPR dengan bunga floating yang cukup tinggi juga gitu. Makanya di satu sisi ya udah harus melakukan sesuatu gitu, ya udah akhirnya antara memilih bikin bisnis sendiri atau ikut yang jadi sebagai sales lah gitu. Jadi di bisnis asuransi ini kan kita bisnisnya mungkin ada modalnya sedikit, sedangkan kalau misalkan kita bikin bisnis sendiri kan modalnya lebih banyak, kita mesti bayar marketing gitu-gitu, terus kayak misalkan sebuah flyer juga kan butuh biaya gitu. Sedangkan kalau di sini kan sebenarnya kita tinggal kontak-kontakin aja kontak yang kita punya, atau misalkan kalau misalkan lewat sosial media mungkin kita bisa DM atau misalkan tanya ke mereka gitu. Jadi di situ sih yang dimana aku kayak memutuskan, oh ya udah di saat ini harus berubah gitu, kalau enggak ya udah kedepannya bakal begitu-begitu aja gitu sih. Oke, kejawab. Oke, ada lagi? Oke, beberapa kali sih kemarin aku lihat Kotio lagi live ya, karena muncul terus gara-gara aku sering lihat dari bendera lain juga. Sebenarnya sih ada kepikiran pengen nyoba, cuman aku itu tipe orang yang ketika dengar negatifnya itu udah down duluan, kayak kemarin ngobrol sama Cimelina dia bilang takutnya kalau orang baru tiba-tiba lapse gitu, jadi mau maju mundur lagi. Nah aku pengen tahu struggling apa sih yang menurut Koko itu paling berat gitu pas ngejalanin, tapi itu bisa kelewatinnya dengan cara seperti apa gitu. Sebenarnya tergantung nasabahnya ya. Kalau misalkan takut lapse, kita kan sebenarnya produknya ada macam-macam ya. Misalkan gold. Kalau gold tuh kalau misalkan Kartini misalkan jualnya yang gold standar, mungkin kan preminya rendah tuh. Nah, jadi kita harus profiling juga si orang-orang ini apakah mungkin akan lapse atau enggak gitu. Jadi kita kan meskipun jualannya lewat sosial media, tapi tetap ketemu orangnya. Atau misalkan kalau di luar kota aku biasanya lewat Zoom gitu. Jadi kita tetap tahu gimana sih kondisi keuangannya mereka gitu. Kita tanya-tanya juga gitu. Misalkan dia punya usahanya apa, di mana, eh, ngapain aja gitu. Jadi kita juga nggak semua nasabah tuh aku langsung kayak oh ya udah masuk gitu, boleh gitu. Tapi kita harus pilih juga, jangan sampai kayak nasabah-nasabah yang nggak serius, atau misalkan cuman masuk sekali terus langsung lapse gitu, itu kan bahaya juga buat kita gitu. Makanya kita harus cari tahu gitu dia pekerjaannya apa, backgroundnya apa, atau misalkan buat punya anak gitu. Biasanya sih aku yang closing sebenarnya kebanyakan pasti ketemu gitu, 80% ketemu gitu. Jadi bisa lihat dari sosmednya juga mungkin ya, cari-cari lihat dari Betul. gitu, kesehariannya dia gitu. Jadi kan pas kita ketemu biasanya pas sebelum closing aku tanya-tanya dulu, ngobrol-ngobrol gitu. Biasanya kayak pekerjaannya dia apa, kesehariannya gimana. Terus juga kan kita bisa lihat dari pakaian atau misalkan dari mobil, dari rumah gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngeri nih, kadang-kadang misalkan kita nggak usah ketemu deh gitu, nggak usah lihat rumah aku deh. Nah itu maksudnya udah ada something gitu yang ini kayaknya mencurigakan nih gitu, makanya aku nggak lanjutin kalau kayak gitu biasanya. Nah, terus satu lagi boleh nggak? Iya, oke. Aku penasaran pernah ketemu yang nasabah yang gimana gitu, yang kayak bikin kita down gitu, nggak pernah nggak? Nasabah down pernah sih. Jadi kan ada satu nasabah nih, dia tadinya udah mau closing, aku udah ketemu, terus tinggal submit gitu. Satu nasabah ini tuh masalahnya dia nggak mau, dia bilang general itu nggak royal gitu. Karena apa? Karena masa cetak buku polis aja mesti bayar gitu. Gitu dia bilang. Terus kayak masa gini ada mesti bayar gitu. Terus aku bilangin sekarang hampir semua perusahaan udah menerapkan green ini gitu. Jadi kita juga maksudnya sebagai agent mesti tahu gitu apa sih kelebihannya, kenapa sih menerapkan seperti ini gitu. Jadi sebelum ketemu klien aku biasanya udah siapin jawabannya gitu, ada FAQ-nya. Kalau misalkan ya udah dia pertanyaannya ini, jawabannya ini gitu. Oke, jadi teman-teman di sosmed ini ternyata nggak langsung
langsung closing ya. Ada yang namanya fact finding ini hal-hal seperti itu penting sekali karena kita juga harus ujian AML itu juga penting karena yang tadi Mas Tio bilang bahwa kita harus curiga dengan orang-orang yang tanda kutip tidak mau memberikan data-datanya dengan lengkap atau pribadinya dia. Karena apa? Karena ini adalah kontrak seumur hidup. Jadi pada saat kita salah menentukan orang, ya itu bisa bahaya. Contohnya, umpamanya kayak tadi Mas Tio, kalau orangnya itu harus kelihatan orangnya. Ini cacat apa enggak, sakit apa enggak. Nah itu hal-hal seperti itu penting banget ya Mas Tio lakukan ya. Jadi 80% Mas Tio ini masih melakukan orang ketemu langsung kalau bisa. Kalau di luar kota dia lakukan dengan Zoom untuk mengantisipasi kira-kira gitu ya. Betul. Jangan sampai kecolongan kurang lebih gitu ya. Terus yang tadi yang dibuat down dari itu karena ya kita harus sudah tahu apa yang harus kita lakukan kalau mau media menanyakan hal-hal seperti tadi ya. Hal-hal yang remeh-temeh lah. Iya betul. Jadi kan cuma seperti itu aja buat kita down gitu ya. Iya, jadi kan kalau misalkan di sosial media tuh pentingnya harus yakin gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita lagi live nih, terus ditanya apa sih kelebihan jurnali, terus kita kayak diem lama, terus kan nanti pasti ini pasti paling juga agent baru gitu, biasanya gitu. Nah maksudnya kita harus ngebangun kalau nasabah tuh yakin sama closingnya sama kita gitu, Pak. Oke. Tapi juga harus ngomong terus selama 2 jam berturut-turut ya. Iya kalau capek bisa minum juga sih. Oke. Soalnya ada yang nggak berhenti ditanya dia ngomong terus juga ada tuh orangnya. Yang jambulnya naik. Ada kalau, sih. Ngomongnya terus aja gitu. Sebenarnya itu aku lakuin juga dulu. Cuman kalau sekarang ada jam-jamnya lah gitu. Kayak ada yang kita bisa ngomong terus, ada yang kita tungguin aja gitu. Oke, itu biasanya jam berapa yang paling efektif kalau untuk rekrut atau mau selling? Waduh, soalnya sampai sekarang masih testing ya, Pak. Jadi nanti aku belum bisa kasih datanya gitu. Jadi sampai sekarang aku masih testing beberapa sosial media, pakainya gimana. Nah hasilnya apa gitu. Aku belum dapat hasil totalnya gitu. Yang paling efektif jam-jam berapa aja belum dapat ya? Belum dapat. Jadi kayak kadang aku cobain di jam yang sama pun misalkan hari ini hari Jumat jam 7 misalkan. Nah minggu depannya aku cobain lagi Jumat jam 7 itu belum tentu sama gitu. Orangnya betul. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Ini Mr. Jambul. Boleh. Nggak perlu pakai mic apa-apa. Oke. Bro Tio, kalau nge-live jualan asuransi ya, kita ngomong lah jualan ya, buka toko asuransi di online. Itu kan beda sama gaming gitu. Kalau gaming kan kita ngejalanin hobi kita sekalian kita nge-live. Sedangkan kalau ini kan kita ngomong di depan kamera ya. Seperti sebenarnya sih dulu saya pernah jualan baju juga. Cuman memang kayak ya kalau ngoceh sendiri nggak ada yang viewer, pasti kita kayak capek lah gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin kayak gua tetap harus ngejalanin dan gua pengen ngejalanin konsisten? Sebenarnya balik lagi ke itunya sih tujuannya gitu. Jadi makasih pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya aku juga ada sisinya lah gitu. Dimana kita bosen nih nggak ada yang nanya gitu. Harus gimana sih ya sebenarnya balik lagi ke tujuannya gitu. Tujuannya kan kita mau closing gitu. Sedangkan kalau kitanya tutup toko ya otomatis nggak akan ada nasabah yang datang ke kita gitu. Kalau misalkan kita tetap buka toko meskipun kitanya diem, kadang-kadang ada loh orang yang tiba-tiba nanya gitu, oh mau dong dihitungin untuk sekian gitu. Kadang-kadang kalau misalkan nggak harus viewernya 100-200, tapi misalkan cuma 1-2, kadang-kadang mereka nontonin terus, nanyain terus gitu. Nah dari situ kadang-kadang closingnya lebih cepat daripada yang kita udah sampai 100, terus dia nggak ada yang nanya gitu. Nah itu jadi cepet turun juga gitu. Nah kalau misalkan orangnya cuma 10, terus kita ngoceh, terus ngomong, terus nah kita kayak ngebangun personal branding ke si orang itu gitu. Kita jelasin daripada kan kita kalau zaman dulu aku diajarin sama Cialin gitu canvassing gitu. Nah ini tuh sama aja kayak kita kalau lagi canvassing gitu. Belum tentu kalau canvassing orangnya langsung closing kan belum tentu juga gitu. Samalah gitu. Bedanya cuman ini reach out-nya lebih banyak daripada canvassing satu persatu rumah gitu. Oke, gimana Pak Rafin? Sama ada pertanyaan kedua boleh ya? Oke. Pertanyaan kedua, kan sekarang benar-benar banyak banget ya agent asuransi yang live. Pasti
banyak juga agen asuransi yang masuk ke room, nanya-nanya, sekedar nanya, dan kita nggak tahu latar belakangnya itu sebenarnya agent apa enggak. Nah banyak nggak sih yang kayak setidaknya itu kayak iseng doang nanya, terus ngilang atau mungkin nge-reach out tiba-tiba bukan mau closing, tapi dia malah kayak seolah-olah kayak mungkin compare gitu. Nah itu nanggapinnya gimana? Ada sih, iya, thank you. Nah, jadi sebenarnya agent yang masuk kan pasti banyak. Ada yang ngeliatin gimana cara kita jualan, ada yang ngeliatin gimana cara produk kita seperti apa. Ya, maksudnya ditanggapi aja dengan positif. Ya udah, kalau misalkan dia mau compare, berarti kan dia tahu produk kita tuh lebih bagus daripada produk mereka gitu. Aku sih positifnya begitu aja. Nah, kalau misalkan cara gimana dia ngeliatin terus, ya berarti kan kita ada sisi positif lain gitu. Jadi kita harus kembangin juga diri kita sendiri gitu. Jadi ada yang dijual lah gitu. Jadi kalau aku belinya ke Bro Davin atau misalkan ke Cimelina tuh bedanya apa gitu? Apa bedanya? Aku bedanya beli ke Edison gitu. Pasti kan tiap orang tuh ada preferensinya masing-masing. Aku maunya yang misalnya yang cici cantik kayak Cimelina gitu. Nah kan bisa gitu gitu. Nah atau gitu. Jadi beda-beda preferensi orang-orang gitu ya. Iya. Gitu. Bukan ini contoh doang. Nggak penting, nggak penting. Ini emang yang baju hitam ini kompor meleduk nih. Sama. Oke, ada yang mau tanya lagi Ko Edison? Oke, Ji. Oke, pilih dong. Kalau nggak pakai mic. Oke Tio, sebelumnya congrats nih. Mau nanya, kalau average dari awal sampai sekarang, itu average viewer berbanding sama closing rate-nya itu kira-kira berapa? Sama yang kedua, mungkin secara teknis, biasa live-nya selalu dari laptop ya, pakai TikTok Live Studio, atau berapa OBS atau apa? Kalau viewer sebenarnya beda-beda. Jadi kadang-kadang bisa naik, bisa cepat, bisa sampai 1000 gitu. Kalau misalkan di TikTok ya. Jadi kan aku kebanyakan live-nya di TikTok gitu. Kalau di TikTok itu kadang-kadang bisa sampai 1000, 2000 gitu bisa. Cuman di 2000 itu tuh kadang-kadang pertanyaannya nggak sebanyak itu gitu. Nggak sebanyak kayak 2000-2000-nya yang nonton pengen nanya semua gitu. Nggak juga gitu. Kalau zaman dulu belum ada banyak yang live, itu tuh lebih banyak, mungkin kayak 100-an yang nanya, bisa kita sampai kewalahan gitu. Nah kalau misalkan sekarang lebih ke fokus ke tiap orang yang nanya gitu, gimana sih kita bisa menarik si orang tersebut. Misalkan dia nanya nih, mau dong bikinin untuk ilustrasi misalkan usia 47 tahun wanita gitu. Nah kita gimana sih cara menarik dia tuh, oh ini produknya bagus, ini tuh kita mau beli gitu. Oh kita mau belinya sama si Koko ini gitu. Jadi kita harus siapin jadi kan dari live, terus kita kan pasti orangnya ngecek ke view kita gitu. Kalau di TikTok kan ada tulisannya misalkan profil ini udah ngelihat profil kita gitu kan. Nah di situ kita bisa lihat berarti dianya udah ngelihat profil kita dulu. Nah otomatis konten-konten kita yang ada di bawahnya itu pasti ke up gitu kan. Gitu. Jadi dia pasti pengen tahu lah siapa sih orang ini gitu. Kenapa aku harus beli ke dia gitu. Makanya semuanya pengaruh sih antara bikin konten, landing page, sama TikTok live-nya itu gitu. Kalau misalkan lewat TikTok Studio itu sebenarnya aku lagi research juga gitu, antara pakai HP, pakai TikTok Studio, mana yang lebih works gitu. Jadi aku sih belum bisa kasih jawaban kalau misalkan mengenai itu. Jadi aku masih searching juga apakah beda gitu, karena algoritmanya kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi aku cobain aja testing dua-duanya di hari yang berbeda, nanti mungkin bisa keluar hasilnya gitu. Gimana Pak Ji? Sama itu closing rate-nya kurang lebih dari viewer itu berapa persen? Misalnya pas nge-view 100, kira-kira average-nya bisa di closing berapa sih? Nah sebenarnya kalau sampai closing tuh nggak ada ya. Jadi maksudnya nggak ada misalkan viewer 100 yang closing pasti 1 gitu, nggak gitu. Jadi kayak misalkan 100 ya paling nanti yang ada nge-WA kita mungkin 1-2 orang gitu. Nah dari 1-2 orang itu ya tergantung skill agent masing-masing gitu, apakah
dia bisa meyakinkan orang tersebut langsung closing. Misalkan kayak Ko Edison kan jago nih meyakinkan gitu. Nah mungkin dari situ teknik-teknik untuk presentasinya beda-beda tiap orang gitu. Mungkin kan kalau aku lebih baru gitu, beda lah sama Ko Edison yang udah lama di asuransi gitu kan. Gitu. Jadi tiap orang pasti beda-beda. Oke, thank you Bang Haji. Ada lagi? Ya tanya. Kayak wartawan. Agak nanya sebelum Dia mau tanya ya. Berdiri dong, berdiri ke orang kita. Nah, Oke, dia tanya. Sebelum kamu live, persiapan apa aja sih yang kamu persiapkan gitu? Apakah ada konsep atau ada storyboard atau apa seperti itu? Terus yang kedua, eh, semua perangkat apa kamu menggunakan pihak ketiga atau kamu menyiapkan perangkatnya sendiri atau kamu pakai vendor yang memang khusus untuk membuat satu kayak sosmed atau podcast atau whatever gitu. Ya, terima kasih. Kalau pihak tiga sebenarnya aku nggak pakai, karena kan aku sendiri kuliah arsitek ya, jadi aku emang belajar desain gitu. Belajar desain, jadi aku kebetulan paham misalkan cara ngedit video, cara bikin logo, cara bikin desain, jadi semuanya aku kerjain sendiri. Karena maksudnya aku kan masih belum sanggup untuk bayar orang gitu. Mungkin kedepannya kalau misalkan ada budget ya mungkin bisa aja sewa sosial media spesialis, bikinin dong akun aku dari 1.000 jadi 10.000 gitu kan, ada yang orang-orang begitu gitu. Nah sedangkan kalau aku sekarang semuanya bikinnya organik, biar apa, biar customer-customernya juga udah tersaring gitu. Jangan sampai aku beli followers cuman buat nambahin followers doang gitu, tapi nggak memasuk ke rate closingannya gitu. Itu sih Pak. Kalau misalkan alat-alatnya sebenarnya aku pakai semua sendiri sih Pak. Antara pakai laptop atau pakai HP juga sekarang udah bisa. Jadi nggak terbatas sama harus di TikTok Live Studio, enggak juga gitu. Bapak misalkan mau pakai HP juga udah bisa gitu. Sekarang kalau Bapak lihat misalkan di konten-konten orang lain, sekarang kebanyakan pakai HP juga udah tinggal live aja, tinggal ngomong. Kalau misalkan materinya sebenarnya disiapin aja. Misalkan kan kita ada premi biasanya kan hanya preminya berapa. Nah, kita harus udah siapin misalkan usia segini, preminya segini gitu. Itu sih Pak. Kalau misalkan story sebenarnya lebih ke kehidupan sehari-hari aja. Sama kayak kita lagi canvassing ke nasabah, pasti kan kita banyak cerita juga kan gitu. Misalkan ceritanya kakeknya atau neneknya atau siapalah gitu. Beda-beda cerita tiap orang gitu kan Pak. Oke. Gue mau bicara aja. Enggak, udah Pak Edison dulu, silakan. Enggak, maksudnya preparation yang tadi itu dilakukan sendiri, terus sebelum dia bicara itu juga udah ada persiapan apa yang akan dimunculkan. Contohnya sekarang mau jualan Crystal Prime atau Cemerlang Prime udah disiapkan dulu, usia sekian dapat sekian, jadi cepat untuk bisa jawab gitu ya. Jadi kalau ntar mau pakai CHS juga udah disiapin kayak tabel-tabelnya seperti itu agar bisa lebih cepat untuk menjawab, kira-kira begitu. Jadi bisa lebih cepat untuk bisa orang itu nanya kan mungkin bentar ya saya hitungin dulu kita buat propose kan nggak mungkin gitu. Jadi udah dibuat tabel-tabel dulu biar bisa cepat jawab, kira-kira gitu ya. Oke, dengan berpenampilannya juga yang manis, yang bagus ya. Kalau itu keramas dulu atau kita. Iya, kalau misalkan cewek kan lebih banyak yang nonton gitu. Karena kan pengaruh ya dengan tampilan ya. Gitu. Kalau kayak Aji mungkin apa Sakti pakai rambut palsu dikit juga lebih menarik kan, lebih enak lagi. Karena kan kalau udah pelontos begitu agak susah gitu orang dengernya. Gitu. Oke, Pak Edison. Oke, Tio, gue pengen nanya dong, tadi kan berbicara tentang viewer yang ribuan, kan? Viewer sama yang standby kan itu kan beda ya. Kalau standby kan biasanya kan bisa 10-an, di bawah 5, ya kan? Nah, Tio ini kan pernah viewer sampai ribuan ya, maksimal di berapa? Terus yang standby nonton itu kurang lebih ada berapa? Di atas 10, 50 atau 100 yang standby nonton, itu pertama. Kedua ya, tadi kan berbicara tentang tool ya. Tool berarti ada database yang kita siapin ya, baik Cemerlang Prime, Crystal Prime, atau GHS yang kita sudah bikin di tool, mungkin di Excel. Nah, itu mungkin teman-teman juga pengen belajar bukan yang itu cara membuat itu pakai apa untuk Excelnya itu. Thank you, hanya itu aja. Oke. Viewer dengan yang standby tadi. Woi Pak Wira, dengar.
Iya, jadi kalau misalkan viewernya, kalau misalkan zaman kalau dulu mungkin bisa bisa ribuan, terus yang nontonnya cuman bisa sampai 500-an. Nah itu zaman mungkin 2-3 bulan lalu sebelum semua asuransi itu mulai rame gitu. Kalau sekarang kan kalau misalkan kita lihat tiap jam mungkin ada aja orang asuransi 1-2 gitu. Kalau zaman dulu mungkin aku lihat cuman kita kayak sekitar 1-2 orang gitu. Makanya aku ikut terus cepet gitu di situ. Nah kalau misalkan sekarang mungkin viewer sampai atasnya dalam menit tersebut tuh mungkin sekitar kayak paling tinggi sekitar 500 sampai 1000 gitu. Kalau misalkan yang nonton sebenarnya paling mentok-mentok paling cuma 100 gitu. Kalau di bawah itu mungkin kalau yang setianya sebenarnya paling kayak 30, 40 gitu. Itu paling bagus. Kalau standarnya paling kayak cuma 10, 20, 30 gitu. Itu kadang-kadang ada yang 5 doang terus nanya terus juga. Itu menurut aku sih lebih excited yang gitu. Jadi kayak 5 doang terus nanya terus. Iya, tapi dia betul-betul itu ya mau tahu ya. Betul. Jadi kalau closingnya juga lebih cepat Pak. Biasanya kalau misalkan dia udah nanya terus otomatis langsung muncul di WA kita. Oh ya udah nih mau dong minta ilustrasinya gitu. Oke. Terus tadi apa namanya toolsnya untuk dibuat di Excel itu gimana? Oh ya sebenarnya kan di Excel kan kita bisa lihat kita kan bisa bikin dulu di ilustrasinya bisa bikin di HP atau di iPad. Nah kita bikinin datanya satu-satu, terus nanti kita bisa bikin yang namanya VLOOKUP apa gitu. VLOOKUP tuh di Excel gitu. Jadi salah satu rumus lah sekarang sebenarnya banyak rumus di Excel yang bisa masuk ke usianya langsung gitu. Jadi kita tinggal tulisin usia, misalkan usianya 23. Nah nanti langsung keluar tuh preminya, misalkan cemerlang prem 500 berapa, UP-nya berapa. Nah itu tinggal diinput aja datanya semua di situ gitu Pak. Oh gitu. Kalau begitu berarti nanti habis dari ini bisa sebentar ya ke kelas ini nih. Ya untuk belajar bisa klik apalagi. Sebenarnya Excel banyak sih Pak di YouTube, mungkin bisa lihat namanya VLOOKUP atau XLOOKUP gitu banyak gitu. Nanti ada tutorialnya gimana sih caranya masukin data. Nanti kalau misalkan kita tulis umurnya nanti otomatis langsung keluar gitu kan. Karena kalau kita kan tulis di iPropose lama ya Pak, usianya umur sekian gitu lama. Kembali lagi. Iya betul. Mungkin kalau di sini harus persiapannya lebih banyak gitu Pak. Oke, toolsnya itu kira-kira Pak Edison. Ya. Ada lagi? Yang mau tanya? Melo lagi. Melina lo. Senang banget nih lihat Tio yang udah mulai menyala ya Tio ya. Nah ini untuk teman-teman yang baru mau mulai, sebenarnya kita pengen belajar dari Tio adalah apa sih 3 hal poin yang biasa Tio akan infokan, walaupun dia belum nanya nih untuk membuka, biasa ada nggak sih 3 hal yang selalu dibicarakan, kan kita yang ngedrive ya, kita yang punya live ini, jadi kita yang ngedrive. Nah kalau dari Tio tuh 3 hal, yang biasanya 3 hal ada nggak sih yang selalu disampaikan? Lalu pertanyaan kedua itu tips and trick selama live itu ada nggak Tio? Misal ada nggak sesuatu yang jangan ngomong ini nanti kena ban atau kena apa gitu, ada nggak Tio? Thank you. Kalau 3 poin sebenarnya lebih memancing ke tadi yang interest. Jadi kan poinnya sebenarnya kayak yang tadi aku bilang, jadi AIDA itu gitu. Di live itu juga kita terapin yang namanya AIDA gitu. Jadi gimana cara kita menarik pas dia masuk, misalkan aku kan usianya 30. Oh iya, misalkan kita pas lagi ngomong, misalkan yang usianya 30, nah dia pasti otomatis langsung dengerin gitu karena itu relate dengan mereka gitu. Jadi intinya sih sebenarnya bikin sesuatu yang relate dengan calon customernya gitu. Misalkan kalau misalkan Cici bikin konten, nah nanti mungkin bisa dilihat di kontennya kan ada tulisannya, misalkan yang nonton tuh biasanya umur berapa gitu. Nah di situ Cici bisa lihat tuh. Jadi kalau misalkan yang nontonnya kebanyakan usia 30 sama 40, ya udah Cici targetinnya 3 poin tadi itu ke yang usianya 30 sampai 40 gitu. Jadi misalkan apa sih yang usia 30 sama 40, berarti kan mereka itu adalah keluarga baru gitu, keluarga baru yang baru punya anak. Nah, Cici bisa cerita tentang masalah misalkan aku baru punya anak, kenapa sih harus punya asuransi gitu. Apa aja sih, kenapa sih asuransi itu penting buat anak-anak gitu. Jadi lebih ke target masing-masing gitu, karena tiap akun tuh pasti
karena kan kalau di TikTok beda sama Instagram ya Ci, gitu. Kalau di TikTok kan dia nge-reach out ke orang-orang yang kita belum kenal gitu. Sedangkan kalau di Instagram lebih ke yang udah kita kenal terus langsung diperbanyak dari situ gitu. Kalau misalkan dia yang kita kenal aja nggak di-boost, berarti nggak akan mencapai keluar gitu. Kalau di TikTok kebalikannya gitu. Jadi kalau 3 poinnya tergantung sama Cici tadi gitu yang aku jelasin. Kalau misalkan tadi apa ya, tips ya. Kalau tipsnya itu sebenarnya apa ya? Ya yang penting konsisten aja sih Ci gitu. Konsisten, kita nggak pernah tahu kapan ada nasabah yang bisa closing gitu. Kalau misalkan ada waktu ya harus, kalau misalkan ada waktu terus misalkan lagi makan ya udah sambil live aja gitu. Itu juga kan bisa gitu. Jadi orang tuh nggak terlalu peduliin, oh kok agentnya melakukan yang lain gitu. Yang penting kita kalau misalkan ada yang tanya, kita sambil cerita, sambil makan, sambil ngapain gitu. Yang penting nanti dia kita udah siapin background kita kan ada tulisannya. Nah, backgroundnya itu yang penting buat bisa ngehook mereka gitu. Gitu. Jadi berhenti dulu lah sedetik 2 detik terus kita tarik perhatian mereka gitu sih. Oke, gimana? Thank you. Udah? Oke, thank you. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Kebetulan ini pakar dari TikTok. Dede enggak ada, dia enggak ngerti. Kalau enggak ada lagi, ya apa sekarang yang terakhir saya minta tolong sama Mas Tio pesan-pesan terakhir kira-kira buat kita khususnya dia anak-anak muda. Bukan pesan-pesan terakhir aja. Kiat-kiat terakhir buat kita untuk menyemangati teman-teman tuh apa sih? Saran-saran kira-kira gitu. Ya Kan jadi Mas Tio sekarang lagi booming nih, ya naik di seperti ini. Kira-kira apa yang saran-saran dari Mas Tio? maksudnya kan jadi kalau sosial media tuh intinya bukan langsung jualan gitu. Iya. Jadi yang penting kita upload terus setiap hari. Jadi kalau misalkan kita udah nawarin si A nih, si A udah kita tawarin terus dia nolak kita. Nah, gitu nanti suatu saat mungkin dia kontak ke kita lagi gitu. Kalau misalkan dia lihat kita tuh masih agent asuransi, Konsisten, masih ngepost gitu. Jadi ya udah lakuin aja terus nanti mungkin orang bilang usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi kita fokus aja sama presentasi sama tanya-tanya terusin gitu. Kalau misalkan nanti closing ya berarti berkat dari Tuhan gitu Pak. Oke. Teman-teman konsisten menjalankan apa yang udah kita mulai itu aja ya. Terus menerus agar orang-orang tahu bahwa kita benar-benar serius dalam bisnis ini gitu aja. Jadi bukan seperti kayak McDonald yang tiba-tiba ada terus hilang, ada terus hilang. Jadi terus menerus orang-orang tahu akhirnya kita jadi trademark. Kalau yang namanya asuransi namanya Tio gitu. Kalau yang namanya untuk masuk rumah sakit atau segala macam orang tahu bahwa namanya Tio. Kira-kira gitu. Itu yang akan ditanamkan biar orang-orang juga atau orang tahu bahwa harus kemana kalau untuk bertanya di asuransi. Kira-kira gitu ya. Oke teman-teman kita berdiri, kita kasih aplaus yang luar biasa dong. Terima kasih banyak buat Mas Jo yang telah sharing pada hari ini. Oke. Ini ada penghargaan dari ke Koharta atau Pak Joni. Oke. Thank you Tio.